Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Astrianingsi dengan NIM 315023000069. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar Deep Learning atau kurikulum berbasis cinta pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini disusun untuk peserta didik kelas 4 MI Andalusia fase B dengan tujuan membentuk karakter Islami melalui pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembiasaan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada identitas modul. Identitas modul ini yaitu modul ini digunakan di MI Andalusia untuk mata pelajaran Akidah Akhlak pada kelas 4 fase B semester ganjil. Untuk alokasi waktunya yaitu 8 jam pelajaran yang dibagi menjadi 4 pertemuan. Melalui modul ini berdasarkan dengan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning, sehingga pembelajaran tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menguasai pada hafalan atau penguasaan materi, tetapi juga membentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu mengapa saya memilih materi ini? Karena materi jujur dan amanah itu sangat dekat dengan kehidupan peserta didik atau dengan kehidupan siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan kejujuran, seperti mengakui kesalahan, tidak mencontek, maupun mengembalikan barang yang bukan miliknya. Selain itu, sikap amanah juga dapat digunakan melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana, dapat dibiasakan melalui kebiasaan sehari-hari. Misalnya yaitu menjaga barang titipan teman atau menjalankan tugas piket dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, materi ini sangat relevan untuk membentuk karakter Islami sejak dini, yaitu sejak usia madrasah ibtidaiyah, serta sesuai dengan capaian pembelajaran pada fase B dan mendukung kurikulum berbasis cinta. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari peserta didik. Sebelum menyusun modul ajar, hendaknya mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik. Ada beberapa karakter, yaitu yang pertama visual, yang mana peserta didik itu lebih mudah memahami materi melalui gambar dan video. Yang kedua yaitu auditory, yang mana siswa lebih mudah belajar melalui penjelasan atau cerita seperti metode ceramah. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik yaitu siswa lebih mudah memahami materi melalui praktik secara langsung atau bermain peran. Yang keempat yaitu ada pengetahuan awal. Pengetahuan awal itu bekal sebelum lanjut pada materi baru, agar kita mengetahui minat belajar dari siswa, agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan deep learning atau kurikulum berbasis cinta. Itu ada 3 unsur utama dalam pembelajaran yang bermakna. Yang pertama yaitu mindful learning, yaitu peserta didik diajak untuk menyadari pengalaman yang pernah mereka alami. Misalnya pernah berkata jujur atau pernah diberi kepercayaan oleh orang lain. Yang kedua yaitu ada meaningful, yang mana meaningful itu adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata, sehingga peserta didik itu lebih mudah dalam memahami manfaat dari materi yang sedang dipelajari.
Sedangkan yang ketiga yaitu ada joyful learning, yang mana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui kegiatan bermain peran, diskusi kelompok, menonton video pembelajaran, dan membuat proyek-proyek kreatif berupa poster. Dengan pendekatan ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran dalam modul ini disusun secara bertahap selama 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik itu diajarkan untuk mengenal makna sifat jujur serta keteladanan Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Yang kedua atau pada pertemuan kedua itu peserta didik diajak untuk memperhatikan perilaku jujur melalui analisis kasus atau studi kasus dan juga permainan peran. Selanjutnya pada pertemuan ketiga peserta didik mempelajari makna dari amanah beserta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan keempat, peserta didik mempresentasikan proyek yang telah dibuat sebagai bentuk penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Penyusunan tujuan secara bertahap ini bertujuan agar pemahaman peserta didik berkembang dari mengetahui, memahami, hingga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada langkah pembelajaran atau alur kegiatan dalam setiap pertemuan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan itu meliputi salam, doa, apersepsi, motivasi, serta penyampaian dari tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu kegiatan inti, yaitu peserta didik mengamati video pembelajaran, berdiskusi dalam kelompok, melakukan role play, membuat poster, kemudian mempresentasikan hasil karyanya. Yang ketiga yaitu ada penutup, yaitu guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga peserta didik mampu mengevaluasi perilakunya sendiri. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dari peserta didik. Dalam modul ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu materi disajikan dalam bentuk video, cerita bergambar maupun teks sederhana. Yang kedua ada diferensiasi proses, yaitu peserta didik dapat belajar secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga yaitu ada diferensiasi produk, yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih bentuk hasil belajar. Misalnya membuat poster, gambar, atau cerita sederhana. Dengan demikian, setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan karakter masing-masing dari peserta didik. Selanjutnya yaitu ada asesmen pembelajaran. 3 tahap penilaian peserta didik. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua ada asesmen formatif, yang mana dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi dan juga diskusi. Bisa juga dengan kuis-kuis sederhana. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu melalui tes serta penilaian terhadap proyek berupa poster atau karya yang bertemakan
jujur, dan juga amanah. Penilaian ini tidak hanya mengikuti aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik, sehingga hasil belajar dapat dinilai secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa modul ajar ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami sekaligus membiasakan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan deep learning, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga diajak untuk merefleksikan pengalaman, memahami makna dari pembelajaran, serta menerapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari modul ajar yang telah saya buat. Demikian presentasi modul ajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.